Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah, yang kami hormati seluruh jamaah sholat zuhur di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, kaum muslim pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian pada siang hari ini yakni kajian kitab Durratun Nasihin. Adapun tema pada siang hari ini akan membahas mengenai fadilah membaca suratul Ikhlas ma'al mu'awizatain. Untuk itu bagi para santri dan juga para jamaah yang nanti ingin bertanya, bisa langsung bertanya kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa, bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu marilah kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab Li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baik, langsung saja kita simak bersama pengajian pada siang hari ini bersama beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh yang kami muliakan, dan para jamaah Masjid Agung Jamaah Zuhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami hormati, dan para santri Tahfidzul Quran MAJT Tahfidzul Quran Basnas Jawa Tengah dan Masjid Agung Jawa Tengah, dan para pendengar Radio Dais dan para pemirsa MAJT TV dan TVku yang kami muliakan. Kita akan membacakan kitab Durratun Nasihin, sudah sampai pada halaman 281. Ya. 81. Mau khatam. Tapi di tema disampaikan oleh Ustaz Harun bahwa pembacaan suratul Ikhlas ma'al mu'awwadzatain, fadilahnya ya. Qad kana Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi yaqra'u suratul Ikhlasi ma'al mu'awwadzatain. Rasulullah membaca surat Ikhlas dan mu'awwadzatain, dua ta'awudz, yaitu qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada 3 surah. Yang pertama surat Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beliau membaca surat Ikhlas dan mu'awwadzatain, wa yanfusu ala yadayhi wa yamsahu bima ala jasadihi indan naum. Beliau meniupkan atas 2 tangannya setelah membaca 3 ayat tadi, 3 surah tadi, dan kemudian beliau mengusapkan dengan kedua tangan itu ke semua fisiknya, jasadnya ketika mau tidur. Ini penting, ini kita
jalani ini ya. Idza kana wajaan juga di samping itu mau tidur mengusap semua habis ini. Dan idza kana wajaan wa ya'muru bidzalika. Ketika beliau lapar ya, beliau perintah untuk membaca dan meniupkan tadi kedua tangannya tadi. Qala ba'dul ulama'i, berkatalah sebagian para ulama, man wadhuba ala qiraatiha, barang siapa melanggengkan membaca 3 surah tadi ya, nala kulla khairin, dia akan mencapai semua kebaikan, Masya Allah. Wa amina min kulli syarrin fid dunya wal akhirah, dan aman dari semua keburukan, kejahatan, kejelekan dunia maupun di akhirat. Aman dia. Memang qaraha wa huwa ja'iyun syaba. Barang siapa baca 3 surah tadi dan dia dalam keadaan lapar, maka akan kenyang. Buat sonun rawah, ketika di dalam keadaan dahaga maka akan segar dia. Ini sebagian ulama berkata demikian. Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu an-Nauqal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bitabuka, kami beserta Nabi di Tabuk, nama daerah di Tabuk. Kemudian fatolaatis syamsu bidiya'in wasu'ain uriha, maka akan tampak matahari itu dengan bersinar, bidiya'in wasu'ain uriha, dan di samping itu akan tampak terang, ada sorotnya dari cahaya matahari itu. Jadi dia padang dan ada cahaya sorotan itu dari cahayanya bulan tadi. Walam lam yura misluh, tidak pernah melihat seperti itu cahaya itu. Fima madu, yang lalu-lalu tidak pernah. Begitu padangnya sorotnya, sinarnya, nurnya. Wa kana bainahu wa bainal madinati masiratu syahrin, dan di antara orang dan di antara Madinah dan Tabuk itu bainal Madinah bainahu, di antara bain Nabi wa bainal Madinah itu perjalanan sebulan. Fatolati syamsu yauman muhabbaratan, maka tampak matahari itu pada satu hari seperti ada apa, beleduk gitu, ada beleduk gitu. Jadi tidak terang. Akhirnya fanazala Jibril alaihi wasallam wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala, datang turunlah malaikat Jibril, kemudian Nabi bertanya, ya Jibril, mali arosamsa muhabbaratan, tidak ada bagiku melihat matahari yang beleduk seperti itu, tidak tampak terang. Apa ya bahasa beleduk ya? Tidak terang itu apa? Iya, ya, berpet ya.
tidak tampak terang. Muhabbarah. Qala Jibril alaihi salam, Jibril menjawab, karena banyaknya sayap-sayapnya malaikat ya Rasulullah. Faqala alaihi salam, lima dalika. Kenapa kok seperti itu? Kok sampai kasrati ajnihatin? Kok sampai banyak sayap-sayapnya malaikat tuh? Qala Jibril alaihi salam, menjawablah Jibril alaihi salam, li'anna Muawiyah mata bil Madinati al-yauma. Karena sesungguhnya Muawiyah telah meninggal di Madinah pada hari ini. Fa ba'asallahu sab'ina alf fi malakin yusalluna alaihi. Maka Allah mengirimkan 70.000 malaikat memintakan rahmat kepada Muawiyah ketika itu. Kila lima dzalika, ditanyakan, kenapa kok seperti itu? Kok sampai yusalluna alaihi, memintakan rahmat kepada Muawiyah? Qala Jibril menjawab, likasrati qiraatihi qul huwallahu ahad. Karena banyaknya Muawiyah itu membaca Muawiyah itu pada lafaz qul huwallahu ahad suratul Ikhlas itu. Bilaili wan nahari fi masyihi wa qiyamihi wa qu'udihi, malam, siang, baca terus. Dalam keadaan berjalan, berdiri, duduk, wajahiban wajahian, dalam keadaan pergi dan datang, ala kulli hal. Atas semua keadaan, ala kulli hal. Beliau membaca terus, banyak yang membaca suratul Ikhlas. Fatahu Jibril alaihi salam faqala. Maka datangilah kepadanya Jibril alaihissalam faqala, ya Rasulullah, halaka an akbidul ardo fatusalli alaihi. Ya Rasulullah, adakah aku bisa menggenggam bumi kemudian kamu mensolatinya? Faqala alaihi wasallam, "Naam, ya. Saya akan solatilah Muawiyah itu." Faduraba bijanahihi, maka menggerakkanlah Jibril dengan kedua sayapnya, menggerakkan kedua sayapnya ala ardi, atas bumi, fadokots, maka bumi menjadi sempit. Kemudian warafa'alahu sarirahu, kemudian Nabi mengangkat sehingga tempatnya Muawiyah itu hatta nahduru ilaih, sehingga Rasulullah melihat Muawiyah langsung. Wa khalfahu sufufun minal malaikah, di belakang Nabi berbaris dari malaikat. Kullu soffin sab'una alfi malakin, setiap sof ada 70.000 malaikat di belakang Nabi. Kemudian fasalla alaihi satu wassalam alaih, maka Nabi mensolatinya, Rasulullah Muhammadin SAW mensolatinya. Summa roja ila Tabuk, kemudian kembalilah Nabi Muhammadin SAW ke Tabuk, kembali ke tempat-tempat tadi semula tadi, selesai mensolatinya itu. Jamaah kami hormati, bahkan ada hadis yang lain, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qol
mangqara'a surat al-ikhlasi marrotan, barang siapa baca surat ikhlas itu sekali aja, fakaan nama qara'a sulusal Quran, seolah dia seperti membaca Quran sepertiganya, jadi 10 juz. Bang qara'a marratain, raha marratain, fakaan nama qara'a sulusail Quran. Dia membaca sampai 2 kali surat ikhlas, seperti dia akan baca 2/3 Quran, jadi 20 juz. Subhanallah, luar biasa. Bang qara'a salasa marrah, barang siapa baca surat ikhlas sampai 3 kali, fakan nama qara'a Qur'ana kullah, maka dia seolah membaca Quran semuanya khatam. Cuman cukup dengan surat ikhlas 3 kali. Bang qara'a asra marratin, baca surat ikhlas sampai 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah di surga min yakutatin hamra, dari yakut yang merah-merahan, fil khabar. Bang qara'a surat al-ikhlasi fil faraidi, barang siapa baca surat ikhlas setelah salat fardu, ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni baginya dan wali-walidaih, dan kedua orang tua duanya. Wa maha isbahu, Allah akan menghapus namanya min diwanil asqiya, dari buku catatan orang-orang yang celaka. Wa katabahu, dan Allah akan menulis dia min diwanis suada, dari buku catatan orang-orang yang beruntung. Demikian Bapak sekalian dan jamaah yang kami hormati, para pemirsa dan para dengar dan semuanya, dan kami muliakan. Mudah-mudahan dengan kejelasan ini kita akan merajin baca surat ikhlas dan muawwadzatain, dan mudah-mudahan manfaatnya yang luar biasa ini kita mulazamahkan. Demikian, monggo akan bertanya, kami persilahkan, monggo. Baik, sekali kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikron Abdul atas pengajian pada siang hari ini. Kembali lagi mempersilahkan kepada para jamaah dan juga para santri apabila ada yang ingin bertanya, monggo. Dari mas-mas santri, ada yang ingin bertanya? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, pengajian kitab Durratun Nasin pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.